Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami menggunakan video penjelasan atau tutorial, dan di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rikoner Yumartin CHR Lasena. Di sini kami berasal dari kelompok 5 dan saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Maria Brianti Novasari dan juga Muhammad Nasif Suhri Buageno. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami ujian tengah semester kami dengan judul metode posisi palsu. Langsung saja kita masuk pada penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang dan juga metode posisi palsu, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kita mulai dari latar belakang. Dalam bidang sains dan rekayasa, para ilmu alam dan rekayasawan sering berhadapan dengan persoalan mencari solusi. Persamaan lazim disebut akar persamaan atau root of equation, atau nilai-nilai nol yang berbentuk fx sama dengan nol. Beberapa persamaan sederhana mudah ditemukan akarnya, misalnya 5x kurang 10 sama dengan 0. Pemecahannya adalah dengan menambahkan 3 pada kedua ruas sehingga menjadi 5x sama dengan 10. Dengan demikian solusi akarnya adalah x sama dengan 2. Begitu juga persamaan kuadratik seperti 2x kurang 4x kurang 5 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya mudah ditentukan dengan cara pemfaktoran menjadi x kurang 5, x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 5 dan x sama dengan min 1. Bentuk persamaan yang rumit atau kompleks yang tidak dapat dipecahkan secara analitik. Jika metode analitik tidak dapat menyelesaikan persamaan, maka dalam metode numerik persamaan akar fx sama dengan 0 dilakukan secara lelaran atau iteratif. Saat ini sudah banyak ditemukan metode pencarian akar. Secara umum, semua metode pencarian akar tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Semua metode pencarian akar tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Metode yang termasuk ke dalam golongan ini mencari akar di dalam selang. AB, selang AB sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, lelarannya selalu konvergen menuju ke akar. Kadang-kadang metode tertutup dinamakan juga metode konvergen. Kemudian kita lanjut pada yang berikut, yaitu metode posisi palsu. Dalam metode bagi dua, nilai fungsi belum digunakan untuk menghitung hamparan akar. Perbandingan antara nilai FA dan FB yang nilainya lebih dekat 0 akan menentukan posisi akar, apakah lebih dekat ke ujung kiri A atau ke ujung kanan B. Metode posisi palsu memanfaatkan wawasan grafis ini dengan cara menetapkan hampiran akar sebagai pemotongan antara garis yang melalui titik AFA dan BFB dengan sumbu X. Andaikan titik potong tersebut adalah C, maka akar akan terletak pada selang AC atau CB. Selanjutnya, penentuan selang mana yang mengandung akar menggunakan cara yang sama seperti pada metode bagi dua. Secara geometri, metode ini diilustrasikan pada gambar 2.1 dan 2.2. Kita perhatikan pada gambar 2.1, segitiga BBC dan segitiga AAC. Dari hubungan segitiga sebangun, maka diperoleh hubungan FA per C kurang A sama dengan FB per C kurang B. Titik potong dengan sumbu X adalah C sama dengan B kurang FB, BA per FB FA. Untuk menghentikan iterasi ketentuan bahwa lebar selang yang ditinjau sudah cukup kecil ternyata tidak dapat digunakan lagi,
Iterasi akan dihentikan bila mana dua hamparan akar yang beruntun sudah hampir sama nilainya. Baik, di sini untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan algoritma untuk metode besi palsu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan A, B, toleransi atau epsilon, dan jumlah interaksi maksimum. Yang kedua, periksa apakah FA kali FB lebih besar dari 0. Jika ya, keluar dari program karena pada selang yang diberikan tidak terdapat akar persamaan. Jika tidak, maka lanjut program. Yang ketiga, hitung nilai C dengan rumus berikut. C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kali FA. Yang keempat, jika ABS FC lebih kecil toleransi, tuliskan C sebagai hasil perhitungan dan akhiri program. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika jumlah interaksi lebih besar interaksi maksimum, akhiri program. Jika FA kali FC lebih kecil dari 0, maka B sama dengan C. Jika tidak, A sama dengan C. Terus kembali ke langkah 3. Sekarang lanjut ke perhitungan manual. Y sama dengan 2x pangkat 5 kurang 3x pangkat 4 kurang 4. Diketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan epsilon sama dengan 0,001. Rumus C lama sama dengan 2B kurang A. Terus 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. Sekarang kita cari nilai FB. FB sama dengan 2 kali 2 pangkat 5 kurang 3 kali 2 pangkat 4 kurang 4 sama dengan 64 kurang 48 kurang 4 sama dengan 12. Sekarang kita lanjut cari ke nilai FA. FA sama dengan 2 kali 1 pangkat 5 kurang 3 kali 1 pangkat 4 kurang 4 sama dengan 2 kurang 3 kurang 4 sama dengan 5. Sekarang kita cari ke
nilai FC. Rumus FC sama dengan B kurang FB kali B per A, AB kurang A per FB kurang FA, sama dengan 2 kurang 12 kali 2 kurang 1 per 12 kurang min 5, sama dengan 2 kurang 12 per 7, sama dengan 2 kurang 1 per 1, sama dengan 2 per 1 kurang 1 per 2 sama dengan 1. Lanjut, 4 kurang 1 per 2 kurang 3 per 2 sama dengan 1,5. Terus kita lanjut ke C kurang C lama per C sama dengan 1,5 kurang 3 per 1,5 sama dengan 1 lebih besar dari 0,001. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Pada perbandingan metode besi palsu dan scan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode scan merupakan metode yang efisien dalam melakukan analisis break event. Hal ini ditentukan pada nilai galat yang diperoleh pada akhir proses interaksi menunjukkan nilai galat paling sedikit serta dalam percobaan lain. Metode scan juga menunjukkan proses interaksi yang lebih sedikit dibandingkan metode yang lain. Yang kedua, saran. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Penulisan menyarankan untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk tidak hanya menggunakan metode yang sama, dikarenakan ada beberapa lagi metode pengampitan akar selain metode besi palsu yang digunakan penulis. Untuk penerapannya sendiri, masih banyak bidang ilmu yang bisa menerapkan metode pengampitan akar. Sekian dan terima kasih.